Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan nadhimu hadhihi al-manzumah وشاركها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله عن تسع نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dihaturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Dalam keadaan selalu diiringi taufik serta hidayat Allah Subhanahu wa taala guna melanjutkan rutinan kajian daripada pembacaan kitab atau bait syair Aqidatul Awam yang mana kita sudah berada di bab terakhir, itu adalah bab yang terkait dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab sebelumnya kita sudah dengarkan anak-anak Nabi. Malam hari ini insyaallah yang akan kita baca adalah terkait dengan istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui, Nabi itu memiliki 11 istri. 11 istri. Dan ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi tidak boleh sampai 11. Maksimal 4. Itu jarang sudah. Jarang yang sanggup sampai 4 karena memang tidak gampang. Poligami diperbolehkan, dimubahkan, tapi tanggungannya, bebannya juga berat. Boleh hak suami, jadi tidak dikatakan selingkuh. Nah, sekarang ini kebalik, yang kawin lagi dikatakan selingkuh, yang main perempuan ganti-ganti tiap malam tidak dikatakan selingkuh. Ini termasuk daripada usaha musuh Islam agar umat Islam menjauhi atau tidak suka, tidak mau mempraktekkan apa yang diperbolehkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita tidak katakan poligami itu wajib. Sunnah saja ulama khilaf.
Apakah berpoligami sunnah atau hanya sebatas mubah? Boleh. Laki-laki mau kawin sampai 4 boleh. Cuman tentu di sisi lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan, mengancam, tidak seenak-enaknya laki-laki yang mau kawin lebih dari satu semena-mena, tidak adil, hati-hati. Dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW mengatakan orang suami yang istrinya lebih dari satu dan tidak adil kepadanya, kelak akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, badannya itu miring sebelah, badannya miring, jalannya miring. Kenapa? Karena di dunia ada adil terhadap istri-istrinya. Nah, jadi aturan dari Nabi juga keras untuk orang yang berpoligami. Poligami diperbolehkan di dalam syariat, hukumnya sah, tidak bisa kita katakan atau kita tuduh dia selingkuh. Selingkuh itu hubungan yang tidak sah, itu selingkuh. Hubungan yang tidak sah. Nah, sekarang ditakut-takuti, dijelek-jeleki poligami sehingga umat Nabi Muhammad yang perempuan muslimat itu menganggap poligami itu kayak berzina. Alhamdulillah. Dianggap kayak berzina. Bahkan lebih malu suaminya poligami, gengsi, daripada suaminya misalkan tiap malam gonta-ganti perempuan. Kalau itu tidak ketahuan atau bukan satu perempuan, tidak ada hubungan, cuman sekedar istilahnya nikmat sesaat, habis itu dia lupakan. Kalau nikah itu hubungan, jadi lebih gengsi, lebih malu ketika suaminya nikah lagi daripada suaminya main perempuan yang haram. Ini pola pikir sebagian dari perempuan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil musuh Islam untuk merasuki pikiran dari wanita-wanita muslimah tentang hal-hal yang terkait poligami. Yang bahayanya itu satu, kalau dia anggap poligami itu hina, jelek, Nabi poligami. Nah, di situ bahaya. Harus kita ajari apa namanya, walaupun pembahasan ini kalau dibuka depan istri kita, aduh, salah tuh lah. Salah tuh lah. Atau Habib tadi di masjid, tak boleh kau itu benci sama poligami. Sudahlah, dajal menang gitu. Pasti langsung kalah. Nasihati, soalnya kadang perempuan itu ikut-ikutan. Temannya yang dimadu, dia yang panas. Yang dimadu temannya. Sekampung, sekomplek, satu desa yang panas atau yang heboh, yang ramai. Padahal yang dimadu bukan dia. Nah itu. Nah, jadi bagaimana caranya kita kasih tahu mereka bahwasanya tidak boleh menghinakan atau menganggap kalau ada orang berpoligami, poligami itu jelek, hina, tercela, hati-hati. Nah, kenapa harus hati-hati? Karena Nabi berpoligami. Nah, itu. Apa yang ada pada Nabi tidak boleh kita benci. Apa yang ada pada Nabi tidak boleh kita celah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tidak boleh kita hina. Jadi beliau memiliki istri sah 11. Maksudnya yang dinikah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 11 perempuan, dan ini khusus hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selain Nabi Muhammad dari umat beliau hanya maksimal 4. Jika ada orang sudah punya istri 4, nikah lagi yang kelima, maka yang kelima hukumnya zina, bukan nikah. Hukumnya zina, karena dia udah penuh kuotanya, sudah 4. Nambah satu lagi, nah yang kelima ini berarti zina. Ketika Islam membatasi satu laki-laki hanya boleh punya istri 4, itu sebagian orang Arab ada yang punya istri 10, ada yang punya istri 6 istri. 6. Bagaimana terus? Kata Nabi, udah ente pilih.
Kamu pilih mana yang paling kamu cintai, 4, sisanya lepas, nggak boleh. Jadi ketika ada hukum dibatasi maksimal 4 istri untuk satu laki-laki, itu sebagian sahabat, sebagian orang Arab, ada yang sampai 10, ada yang 8, ada yang 6. Kata Nabi, pilih 4, lepaskan sisanya. Sisanya dilepaskan sama mereka. Tidak boleh lebih dari 4. Lebih dari 4, zina. Bahkan ulama ngasih teka-teki ke kita, kapan laki-laki punya masa iddah. Biasanya kan, atau yang kita tahu perempuan kan yang ada masa iddah. Masa iddah itu ketika dia dicerai suaminya, kalau masih datang bulan berarti 3 kali suci. Kalau udah menopause atau masih kecil belum datang bulan, belum haid, berarti 3 bulan. Kalau dia ditinggal wafat 4 bulan 10 hari, masa iddah. Perempuan, laki tidak ada masa iddah. Suami nyeraikan istrinya jam 7 lewat, jam 7 pas dia ceraikan istrinya. Jam 7 lewat 1 menit dia kawin lagi, boleh. Nanti masa iddah. Tapi kapan suami kena masa iddah atau ada masa iddah? Kata ulama, ketika cuma ada satu gambaran. Ketika dia memiliki 4 istri. Dia punya 4 istri, kemudian salah satu istrinya ini dia cerai, cerainya talak 1 atau baru talak 2 yang bisa masih dirujuk sama dia. Kan talak 1 suami bisa merujuk. Talak 2 suami bisa merujuk. Ini kan talak roj'i namanya, tolak roj'i. Artinya suami masih bisa merujuk istrinya. Di masa iddah tersebut suaminya tidak boleh kawin lagi. Jadi dia punya istri 4. Satu dia talak, tapi talak ini talak yang masih bisa dia rujuk, talak 1 atau talak 2. Selama masa iddah, istri yang dia ceraikan tadi, dia tidak boleh kawin. Karena istri yang dicerai, talaknya talak bisa dirujuk, masih statusnya istri. Masih statusnya istri. Masih status istri suaminya. Walaupun udah dicerai, sampai masa iddahnya selesai, baru itu istri lepas dari tanggungannya, statusnya bukan istri suaminya lagi, dan si suami kosong lagi kotanya 1, boleh dia kawin lagi. Tapi kalau dia udah punya 4 istri, dia talak 1, talak 2, salah satu dari istrinya belum selesai masa iddahnya, tidak boleh dia kawin lagi. Nah, itu satu gambaran kapan laki-laki memiliki masa iddah. Tidak boleh lebih dari 4. Dari Al-Quran jelas sekali, masna wa thulatha wa ruba'. 4 paling maksimal, paling banyak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Allah kasih beliau kebebasan. Berapapun yang mau Nabi jadikan istri, itu boleh. Bahkan bukan hanya istri untuk Nabi. Perempuan menghibahkan dirinya untuk Nabi Muhammad, boleh. Ada perempuan nih datang ke Nabi, masih punya bapak kandung, masih punya kakak kandung, kakeknya masih hidup, walinya komplit. Ini perempuan datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku hibahkan diriku untukmu. Boleh? Nabi terima misalkan. Sudah jadi milik Nabi itu perempuan. Halal untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kata Allah, khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini hanya khusus untukmu wahai Muhammad, bukan untuk mukmin yang lain. Mau dia syekh, mau dia guru, mau dia imamahnya putih, hijau, merah, kalau tidak satu hubungan tidak dijalin melalui proses pernikahan, berarti hukumnya zina. Tidak ada nikah-nikah batin itu, kan pernah tuh film rame beberapa bulan kemarin, nikah batin. Itu nikah batin was-wasnya setan. Statusnya apapun, mau dia guru, mau dia syekh thariqah, mau dia pemimpin, apa aja pokoknya, tidak boleh terjalin hubungan laki-laki dan perempuan kecuali melalui proses pernikahan yang disahkan oleh syariat Islam. Tidak boleh. Dan hanya 4 maksimal. Kalau Nabi boleh, Al-Quran yang mengatakan perempuan
boleh datang ke Nabi menghibahkan dirinya. Bahkan ketika Nabi menikahi perempuan, tidak perlu izin ke walinya. Karena Nabi wali untuk semua wanita. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Bahkan Nabi itu lebih berhak memiliki diri kita dari diri kita sendiri. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini khususiyah. Kelebihan hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki 11 istri dan memiliki beberapa budak hamba sahaya wanita yang yang tugasnya hampir mirip dengan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebagian dari musuh-musuh Islam, orang yang ingin menjatuhkan martabat Nabi Muhammad SAW, wah itu macam-macam kor-kornya. Ketika baca sejarah, oh Nabi Muhammad istrinya 11, wah ini syahwatnya besar. Langsung ngomong syahwatnya besar, tanpa dia pelajari kapan dan siapa saja yang dinikahi sama Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengatakan Nabi istrinya banyak karena syahwatnya besar, itu salah betul. Salah betul. Nabi betul memiliki syahwat 40 orang. Nabi itu memiliki syahwat 40 orang. Kekuatan fisiknya itu kekuatan fisik 40 orang. Kelebihan dari Allah. Kalau kita nanti disuruh baru, kalau di dunia udah di dunia sudah. Kalau Nabi 40 orang, maka diriwayatkan sama sahabat, Nabi itu pernah satu malam semua istrinya beliau hubungi. 9 waktu itu istri Nabi. 9 istri Nabi berarti 9 kali hubungan intim satu malam. Pernah 9-9-nya itu Nabi setiap habis hubungan mandi wajib. Hubungan yang kedua ke istri satunya mandi wajib. Hubungan yang ketiga satu malam nih. Pernah juga Nabi tidak mandi, hanya wudhu mensucikan, hubungan lagi yang kedua, mandinya di terakhir. Ini untuk mensyariatkan hukum bahwasanya habis berhubungan kita tidak wajib langsung mandi. Habis berhubungan kita mau berhubungan lagi silahkan, cuman kata Nabi bersihkan dulu, kemudian wudhu biar lebih semangat. Itu motivasi atau apapun, motivasi tips dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Allah berikan 40 kekuatan dari orang biasa, itu Nabi Muhammad. Tapi nikahnya Nabi bukan karena syahwat. Nikahnya Nabi bukan karena syahwat. Dari mana kok bisa kita katakan Nabi nikah bukan karena syahwat? Dilihat kata ulama, coba kalian perhatikan. Siapa istri yang pertama kali dinikahi Nabi Muhammad SAW? Istri perempuan yang pertama kali dinikahi sama Nabi adalah As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau yang pertama kali dinikahi sama Nabi. Berapa umurnya? Waktu itu 40 tahun. Nabi umurnya 25 tahun. Jaraknya itu 15 tahun. Nabi itu orang yang sangat dicintai di masa sebelum beliau diutus oleh Allah. Dijuluki sama orang-orang Mekah Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Nabi dari keluarga yang terkemuka, Bani Hashim, cucung Abdul Muttalib. Abdul Muttalib di masanya pemimpin semua Quraisy. Jadi bukan sembarangan orang. Dari sebelum beliau diutus oleh Allah, udah dipuji, dicintai. Kalau Nabi mau menikahi perempuan yang jauh lebih muda dari Nabi, yang masih perawan, bisa. Tapi Nabi nikah bukan karena syahwat. Jadi sebelum beliau menjadi Rasul pun nikahnya bukan karena syahwat, karena maslahat. Ketika beliau ditawarkan perempuan yang bernama Khadijah, umurnya 40 tahun, udah nikah 2 kali, punya anak 3. Ada riwayat yang mengatakan udah punya anak 4. Dari istri pertama, dari suami pertama 2, dari suami kedua 2. 4. Udah kawin 2 kali.
umurnya 40 tahun, jaraknya 15 tahun lebih tua dari Nabi. Nabi masih perjaka, umur Nabi masih 25, itu masih sampai wafat dia masih gagah. Cuman bayangkan 25 tahun, masih muda, jiwa-jiwa muda Nabi. Tapi karena beliau memang Allah jaga dari sebelum menjadi Nabi, semua sepak terjang Nabi, semua keputusan Nabi itu tidak dilandasi dengan syahwat. Dilandasi memang atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Nabi nikah dengan Siti Khadijah. Janda dan 15 tahun lebih tua dari Nabi. Menunjukkan nikahnya Nabi bukan karena syahwat. Kemudian semasa hidup Siti Khadijah, Nabi tidak berpoligami. Ini bukti kedua bahwasanya nikah beliau itu bukan karena syahwat. Berapa tahun Nabi hidup dengan Siti Khadijah? 25 tahun. 25 tahun. Jadi setengah umur beliau. Beliau nikah 25 tahun umurnya. Siti Khadijah meninggal umur Nabi 50 tahun. 25 tahun beliau habiskan umurnya bersama Siti Khadijah seorang. Tidak ada perempuan lain. Wafat Siti Khadijah umur beliau 65 tahun. Umur Siti Khadijah. Umur Nabi 50 tahun. Kan jaraknya 15 tahun. Jadi setengah dari umur Nabi 25 tambah 25. Itu untuk apa? Habis untuk hidup bersama Siti Khadijah. Nabi tidak poligami. Padahal poligami dulu lumrah. Biasa. Tidak ribut-ribut. Tidak malu-malu. Tidak nutup-nutupi. Kita ini sebagian raja punya istri 10. Ada yang punya istri 5, 6, 7. Biasa. Kenapa Nabi tidak berpoligami? Karena belum ada maslahat di situ. Jadi Nabi punya istri banyak, semuanya dituntut maslahat untuk syariat Islam. Nanti insya Allah kedepannya kita baca atau kita akan sebutkan beberapa istri yang Nabi nikahi dan di balik pernikahan tersebut akan tampak maslahat hikmah yang sangat begitu luar biasa. Selama 25 tahun Nabi melihat tidak maslahat untuk berpoligami. Hidup bersama Siti Khadijah dari umur 25 sampai umur 40 tahun, 15 tahun. Masa sebelum beliau diutus menjadi nabi, menjadi rasul. 15 tahun, umur 40 tahun, umur Nabi 40 tahun jadi nabi. Sampai umur Nabi 50 tahun, berarti 10 tahun beliau menjadi nabi, tidak juga berpoligami. Karena beliau melihat tidak ada maslahat di situ, tidak ada tuntutan untuk punya istri lebih dari satu. Kenapa? Karena yang masuk Islam pun kan ulama mengatakan termasuk salah satu penyebab kenapa Nabi banyak menikah agar istri-istri beliau ini jadi ngebantu Nabi dalam berdakwah, dalam menyebarkan syariat, terkhusus hal-hal yang terkait dengan wanita. Itu alasannya. Kalau istri Nabi satu, misalkan umpama, cuman Siti Aisyah, setelah Siti Khadijah meninggal nikah dengan Siti Aisyah. Kalau cuma satu istri Nabi, Siti Aisyah tidak akan bisa menyampaikan dengan sempurna apa yang beliau alami bersama Nabi Muhammad. Namanya manusia, pasti ada yang luput dari beliau. Makanya Nabi nikah lebih dari satu. Dan kapan itu dibutuhkan? Setelah banyak perempuan yang masuk Islam. Kapan perempuan banyak masuk Islam? Ketika Nabi sudah hijrah ke kota Madinah. Di Mekah belum. Di Mekah bukan kaitannya dengan hukum apa? Hukum bersuci, hukum mandi wajib, hukum perempuan lagi datang bulan bagaimana, apa yang boleh dilakukan, adab hubungan intim itu apa? Ini kan semua nanti dikajinya atau disyariatkannya setelah hijrah ke Madinah. Selama Nabi di Mekah, yang beliau tekankan, yang Allah perintahkan untuk Nabi sebarkan, Nabi ajarkan, masalah terkait hari akhir, adanya hari kebangkitan, adanya surga, ada neraka, iman kepada Allah, tidak berbuat zalim, tidak berbuat zina, tidak makan riba. Ini yang dibawa sama Nabi selama beliau di Mekah. Tidak perlu pembantu atau yang bantu nge-share dari kaum wanita, tidak perlu. Kenapa tidak perlu?
Ya karena cukup Nabi. Ya, cukup Nabi. Dan yang masuk Islam belum banyak. Nabi sampai Nabi hijrah itu yang hijrah di tahun kelima dari masa kenabian Nabi Muhammad jumlah sahabat baru 40 orang. Ini di tahun kelima dari kenabian Nabi Muhammad. Setelah itu 8 tahun ke depannya baru hijrah. Jadi belum banyak sahabat dari kaum wanita. Tidak butuh ada yang bantu nge-share syariat Islam dari rumah Nabi untuk kaum wanita. Nah, jadi tidak ada maslahat untuk menikah dan beliau memang salah satunya tidak bisa membayangkan Siti Khadijah cemburu karena saking cintanya Nabi dengan Siti Khadijah. Makanya beliau di masa hidup Siti Khadijah tidak kawin lagi. Bayangkan dari umur 25 tahun sampai umur beliau 50 tahun. 25 tahun. Dari umur pernikahan Nabi selama 25 tahun istri Nabi hanya satu. Jadi orang yang mengatakan Nabi syahwatnya besar, nikah karena syahwat itu orang bodoh yang tidak paham sejarah. Kita jangan terpengaruh. Jadi jangan semua yang ngomong di sosmed, di YouTube, di IG, di TikTok kita dengerin semua, jangan. Sumbernya harus jelas. Orang kalau cuma pintar ngomong, tidak perlu belajar. Pintar ngomong, tinggal buka di Google semua ada. Tapi orang yang ilmunya bersanad dari kitab, dari guru ke guru, guru ke guru, itu yang butuh belajar. Jadi jangan semua yang ada di sosmed itu kita dengarkan. Harus jelas sumbernya dari mana. Jangan karena dia viral kita langsung percaya. Jangan gelarnya profesor, doktor, kita percaya. Jangan hanya penampilannya pakai jubah, gamis, pakai imamah yang besar. Kita ilmu bukan diambil dari orang-orang seperti ilmu itu diambil dari para ulama. Ulama itu siapa? Yang nisbat keilmuannya jelas. Itulah ulama. Bukan ulama yang gelarnya profesor, bukan yang gelarnya habib atau kiai, bukan yang gelarnya al-hafiz misalkan, bukan yang penampilannya dengan semua komplit eh, pakaiannya, bukan. Tapi yang kita ambil dari ulama adalah ulama yang bersumber bersanad keilmuannya dari guru ke guru, kitab ke kitab sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi selama 25 tahun Nabi istrinya hanya satu, Siti Khadijah. Dari umur 50 tahun. Kalau bahas poligami ini dari umur 50 tahun sampai Nabi wafat 13 tahun, nah di situ baru istri, bahkan ketika Siti Khadijah wafat umur Nabi 50 tahun, belum hijrah Nabi ke Madinah. Nabi menikahi istri kedua, jadi Siti Khadijah wafat. Umur Nabi 50 tahun, umur Siti Khadijah 65 tahun. Nabi menikahi perempuan yang bernama Saudah. Saudah, istri kedua Nabi, Saudah. Saudah ini waktu dinikahi Nabi umurnya lumayan cukup tua, tapi tidak setua Nabi, 40 tahunan. Saudah ini pas dinikahi sama Nabi, janda. Istri kedua Nabi juga janda, Siti Saudah. Dinikahi sama Nabi. Nikah dan langsung dikumpuli Nabi Muhammad SAW. Satu rumah. Kemudian Nabi tidak lama dari situ, Nabi ijab kabul dengan putri Sayyiduna Abu Bakar yaitu Siti Aisyah. Hanya ijab kabul, tidak kumpul. Ijab kabulnya di Mekah, akadnya di Mekah. Tapi kapan kumpulnya? Nanti di Madinah. Artinya dari umur 50 tahun sampai umur Nabi 53 tahun untuk menggenapkan 13 tahun masa dakwah Nabi di Mekah, itu Nabi hanya hidup bersama satu istri, Siti Saudah. Siti Saudah. Jadi dari Nabi menikah dengan Siti Khadijah, umur beliau 25 tahun. Sampai Siti Khadijah meninggal, umur Nabi 50 tahun. Satu istrinya Nabi, hanya Siti Khadijah. Dari Siti Khadijah meninggal, sampai umur Nabi 53 tahun.
3 tahun berarti. Dan umur 53 tahun Nabi hijrah ke kota Madinah, baru hijrah ke kota Madinah. Itu istri Nabi juga cuman hanya satu, yang serumah, yang dikumpuli sama Nabi, yaitu Siti Saudah. Satu. Aisyah baru diakad atau ijab kabul tapi belum dikumpuli sama Nabi. Kapan Nabi mulai mengumpuli Aisyah dan menikahi Hafsah, Zainab, Ummu Habibah, terus seterusnya, Juwairiyah setelah hijrah ke kota Madinah. Nabi hijrah ke kota Madinah dari tahun pertama sampai beliau wafat, disitulah istri beliau nambah 9. Tadi kan di Mekah 2. Yang pertama Siti Khadijah, habis itu meninggal. Menikah dengan Siti Saudah dan langsung dikumpuli Nabi sampai Nabi hijrah 3 tahun. Umur Nabi 53 tahun, hijrah ke kota Madinah. Dari 53 tahun sampai beliau wafat umurnya 63 tahun, 10 tahun. Nah, 10 tahun terakhir inilah dari hayat beliau, beliau banyak menikah sampai 9, nambah 9 lagi. Berarti dari umur 25 tahun, 28 tahun berarti kan? Dari umur 25 tahun sampai umur 53 tahun, berarti masa pernikahan Nabi sebelum hijrah itu 28 tahun, istri beliau hanya satu. 25 tahun bersama Khadijah, 3 tahunnya bersama Saudah. Jadi mana? Mana kata mereka Nabi itu nikah karena syahwat? Mana syahwat? Orang yang sudah umur 53 tahun baru nikah banyak, itu bukan karena syahwat. Kalau di umur 25 tahun punya istri 10, mungkin karena landasan syahwat, karena masih menggebu-gebu. Tapi sudah 53 tahun, tidak sanggup lagi. Siapa yang sekarang yang sanggup 53 tahun istrinya hampir tidak sanggup lagi. Pajangan paling. Paling cuma pajangan. 53 tahun baru Nabi nikah di Madinah, kumpul dengan Aisyah. Tahun ketiga Nabi menikah dengan Hafsah. Tahun berikutnya nikah dengan Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahash, nikah dengan Juwairiyah, nikah dengan Sofia, nikah dengan Ummu Habibah, nikah dengan Ramlah, nikah dengan Maimunah yang terakhir. Di tahun ke di tahun ke-7, tahun ke-7 Hijriah, terakhir istri yang dinikahi sama Nabi yaitu Siti Maimunah. Setelah itu Nabi tidak menikah lagi sampai beliau wafat. Jadi hanya 10 tahun yang beliau banyak istrinya. Dan memang kalau kita, jadi dalam memahami syariat Nabi itu tidak bisa setengah-setengah. Kita harus baca semua. Sejarah Nabi harus kita baca, bagaimana kondisi saat itu, kondisi situasi dan kondisi politiknya bagaimana, perkembangan dakwahnya bagaimana, siapa saja yang hidup di era tersebut, apa yang Nabi alami, itu semua harus kita kaji itu. Agar kita bisa paham betul apa hikmah dari banyaknya istri, dari istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah banyak perempuan. Semua Nabi ketika hijrah 90% penduduk Madinah udah masuk Islam. Nabi hijrah itu udah disambut 90% muslimin dari penduduk Madinah. Artinya kan apa? Gadisnya banyak, perempuannya banyak, yang semua perempuan itu haid, semua perempuan itu punya suami atau rata-rata punya suami, ada kaitan yang terkait dengan suami, bagaimana hukum kalau diceraikan, bagaimana banyak. Kalau cuman yang bantu Nabi nge-share syariat Islam terkait wanita hanya Siti Aisyah, kerepotan. Dan yang namanya hukum terkait dengan wanita memang paling enak antara wanita dan wanita. Ya kita sekarang, Ustadz ditanya sama ibu-ibu misalkan masalah darah, masalah haid, bingung kita jawabnya. Kita udah pernah metu ke darah. Jangan nanya sama siapa? Ya nanya sama ustazah. Makanya butuh perempuan, kita punya putri misalkan punya lagi mondok, suruh belajar betul-betul tentang perkara yang terkait dengan haid. Karena ini urusan sesama wanita, mereka yang lebih paham, mereka yang tahu, mereka yang mengalami.
Mereka ngalami, mereka lihat, mereka belajar di kitab, baru sempurna. Kalau kita kan cuma teori. Oh begini, 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 darahnya ini. Terus nyatanya, wallahu a'lam, kan tidak tahu. Nah, makanya Nabi seringkali ketika ditanya sama perempuan, Nabi jawab, Nabi itu orangnya pemalu. Untuk ngomong belak-belakan, Nabi malu. Beliau malunya luar biasa. Nabi jawab, ini perempuan masih istilahnya tidak cepat tell me, tidak cepat nyambung. Dia nanya lagi, Nabi jawab lagi. Terakhir kata Nabi tanya sama Aisyah. Nah, itu tanya sama Aisyah, biar Aisyah yang jelaskan. Arahan dari Nabi Muhammad bahwasannya kalau ada masalah terkait wanita, kalian malu nanya ke aku atau aku jelaskannya kalian susah untuk memahaminya, pengen belak-belakan detail, tanya sama Aisyah. Tanya sama Ummu Salamah, tanya sama Maimunah. Mereka lah niswah aunan ala risalah. Mereka perempuan yang membantu Nabi untuk menyebarkan syariat Islam. Dan memang dibutuhkan ketika masa-masa Nabi tinggal di kota Madinah. Kalau di Mekah tidak ada perempuan yang nanya head ke Nabi. Apa? Ya belum dibahas itu masih. 13 tahun itu Nabi meyakinkan mereka tentang adanya Allah, adanya hari kebangkitan, ada hisab, ada neraka, ada surga. Itu cuman. Sholat belum ada, puasa belum ada, haji apalagi, zakat belum. Hukum-hukum syariat ibadah terkait dengan ibadah itu di Madinah semua. Yang di Mekah itu hanya yang terkait dengan akidah. Tauhid itu di Mekah. Allah itu satu, Allah itu bukan batu, Allah itu tidak butuh. Itu semua di Mekah tuh akidah. Syariat yang terkait dengan hukum halal, haram, sah atau tidak sah, wudhunya bagaimana, najis itu apa, itu nanti semua di Madinah. 10 tahun masa Madinah itulah hukum halal haram sah atau tidak sah. Dan ini sangat dibutuhkan orang dari rumah Nabi, perempuan yang menyebarkannya ke sesama wanita. Nah, makanya di 10 tahun tersebut ini salah satu hikmahnya. Bukan semuanya. Salah satu hikmah kenapa Nabi memiliki istri lebih dari satu. Bukan karena beliau syahwatnya besar, bukan karena ingin memuaskan hawa nafsu beliau, bukan mentang-mentang Nabi akhirnya banyak istrinya. Ya, tadi bukti 28 tahun masa Nabi menikah, 25 tahunnya sendirian bersama Siti Khadijah, hanya satu istri, 3 tahunnya hanya satu istri, Siti Saudah, baru 10 tahunnya bersama 9 istri. Berarti Nabi itu masa pernikahannya 38 tahun. 38 tahun. 10 tahunnya terakhir baru punya banyak istri. Dan dari semua istri Nabi yang perawan cuma satu, yaitu Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Hanya Siti Aisyah satu-satunya perempuan perawan yang dinikahi sama Nabi. Padahal kalau Nabi mau 100 perawan pun bisa Nabi nikah. Allah ngasih. Allah bebaskan. Nabi nak nikah. Siapa yang tidak mau jadi istrinya Nabi? Kan gitu. Siapa sahabat yang tidak kepengen anaknya dinikahi sama Nabi? Jangankan sahabat, istri Nabi pun yang punya saudari itu pernah nawarkan saudarinya ke Nabi. Ada istri Nabi yang bernama Ummu Habibah, Romlah bintu Abi Sufyan. Beliau punya adik perempuan. Namanya kalau tidak salah Zainab. Datang Romlah ini, istri Nabi Romlah ini, anaknya Abu Sufyan, datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah kawini adik aku. Kalau sekarang, kalau tidak berjenggotan, datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolong kawini adik aku. Karena mereka bukan suami biasa dan bukan hanya di dunia. Ini adalah satu mangkobat, satu kedudukan, satu makom yang sangat tinggi kalau di hari akhir. Pasti istri-istrinya di surga spesial tempat. Tidak sembarangan, tidak sama dengan perempuan yang lain, istri-istri Nabi. Nah, jadi dia udah dapat nikmat tersebut, pengen adiknya juga dapat. Datang ke Nabi, ya Rasulullah nikah ya adik aku. Tidak boleh kata Nabi. Laki-laki itu tidak boleh berpoligami dengan adik iparnya.
selagi masih nikahi kakaknya atau selagi kakaknya masih hidup. Pokoknya kalau salah satu masih hidup dan itu istrinya, tidak boleh dia nikahi adiknya, nikahi bibinya, haram kata Nabi di Al-Quran. Wa antajma'u bainal ukhtain, tidak boleh gabung dua saudari jadi istri semua. Di jahiliyah lumrah itu. Kenapa Ummu Habibah datang ke Nabi nawarkan begitu? Karena di masa jahiliyah biasa. Ada orang itu yang nikahi kakaknya juga nikahi adiknya di jahiliyah. Biasa itu. Jadi di masa jahiliyah itu ada yang istrinya lebih dari 4, ada yang poligami sama adik istrinya sendiri. Makanya Ummu Habibah datang ke Nabi nawari adiknya, bayangkan, untuk dinikahi sama Nabi. Kata Nabi tidak boleh. Islam menjaga perasaan wanita. Islam memperbolehkan poligami, tapi ada batasan, ada aturan. Siapa yang boleh kalian poligami? Saudari istri kalian, tidak boleh. Bukan mahram, tapi tidak boleh kalian kawini selagi istrinya masih hidup atau masih dia nikahi. Bibinya, tidak boleh, haram, tidak sah kawinnya. Nah, dijelaskan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang tidak pengen berbesan dengan Nabi Muhammad? Tapi kenapa Nabi menikahi wanita-wanita? Kita tidak katakan tua. Yang mengatakan istri-istri Nabi janda-janda tua itu sekali lagi sama aja. Tidak baca betul, tidak detail membaca sejarah Nabi Muhammad. Istri Nabi walaupun janda, itu yang paling tua dinikahi Nabi Siti Khadijah, umurnya 40 tahun. Sisanya ada yang 30 tahun. Siti Zainab binti Jahash 30 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 16 tahun. Siti Sofia itu ketika dinikahi sama Nabi, janda statusnya, tapi umurnya 16 tahun. Jadi salah. Ada kemarin profesor, doktor, gelarnya itu. Ngomong kalau kalian ingin tadi terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Barat Eropa, akhirnya menjelek-jelekkan poligami. Kata dia kalau kalian mau poligami, poligamilah dengan janda-janda tua. Kan alasannya pengen ikut sunnah Nabi. Berarti poligami dengan janda-janda tua. Itu dah paham atau Allah alam apa alasannya? Baca coba. Dari 11 istri Nabi, yang janda 10. Satu perawan, Siti Aisyah. Tidak usah dikatakan umurnya berapa, 9 tahun dinikahi sama Nabi. 10-nya ini janda. Janda ini tua cuman beberapa. Salah satunya Siti Khadijah, 40 tahun. Ini tertua nih. Siti Saudah, hampir 40 tahun, 30 tahun lebih. Siti Zainab binti Jahash, hampir 30 tahun lebih. Tidak sampai 40 tahun, 30 tahun lebih. Ummu Salamah juga begitu. Sisanya di bawah 30 tahun, bahkan banyak di bawah 25 tahun, ada juga yang di bawah 20 tahun. Ummu Habibah 21 tahun atau 23 tahun, janda. Siti Sofia yang dari Yahudi, masuk Islam demi 16 tahun. Siti Hafsah belasan tahun. Jadi masih muda-muda, janda, tapi jangan katakan tua. Jadi bukan niatnya untuk mengatakan itu fakta, tidak, hanya ingin menjatuhkan pandangan orang tentang berpoligami. Nah, itu tadi. Janda-janda tua nikah itu kalau mau poligami. Bukan itu hakikat atau nyata dari sejarah terkait istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi nikah semuanya ada hikmahnya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan mendatang. Jadi istri Nabi ada 11, 2 meninggal di hayat Nabi, 9 meninggal setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 yang meninggal di hayat Nabi, yang pertama adalah Siti Khadijah, yang kedua adalah Zainab bintu Khuzaimah. Dinikahi sama Nabi di Madinah, baru berapa bulan meninggal dunia. Zainab bintu Khuzaimah. Sisanya dinikahi sama Nabi di Madinah, meninggalnya sisanya 9 tadi setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan kita kaji di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan selalu diberikan hidayat, taufik, inayah, sahalah dan jamalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita selalu menghadiri kajian-kajian ilmu, majlis-majlis yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna bil ilm وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.